Baik, langsung saja. Di sini kita harus memahami pengertian dari akuntansi manajemen lingkungan ini. Nah, terlebih dahulu kita harus memahami apa sih akuntansi lingkungan ini. Langsung saja, akuntansi lingkungan ataupun environmental accounting atau IA merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan ataupun environmental cost ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Nah, tadi itu pengertian akuntansi lingkungan. Nah, sekarang ini kita harus menggabungkan pengertian akuntansi lingkungan dengan akuntansi manajemen lingkungan. Nah, di sini pengertian akuntansi manajemen lingkungan ataupun environmental management accounting merupakan salah satu bidang disiplin ilmu akuntansi yang aktivitasnya bertujuan memberikan informasi pada manajemen atas pengelolaan lingkungan dan dampaknya terhadap biaya produksi tersebut. Selanjutnya ada 3 hal utama dalam akuntansi manajemen, yaitu yang pertama, kepatuhan atau compliance. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan tersebut. Yang kedua, efisien lingkungan atau ekoefisien. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat melakukan pengawasan terhadap efisiensi penggunaan SDA dan sumber energi lainnya. Nah, yang ketiga, posisi strategis ataupun strategis positioning. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat program-program yang terkait dengan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan tersebut. Nah, setelah tadi kita memahami pengertian dan ada 3 hal utama dalam akuntansi manajemen lingkungan, di sini kita harus mengetahui apa sih manfaat dari akuntansi manajemen lingkungan ini. Nah, kami di sini mengambil beberapa manfaat akuntansi manajemen lingkungan ini. Langsung saja, yang pertama, dapat biaya yang lebih baik dalam produksi. Nah, yang kedua, mengidentifikasi biaya-biaya sebenarnya. Yang ketiga, membantu manajer untuk menargetkan area operasi. Yang keempat, membantu dengan penanganan keefektifan biaya lingkungan atau ukuran perbaikan kualitas. Yang kelima, memotivasi staf. Dan yang terakhir, yang keenam, mendorong perubahan untuk mengurangi penggunaan sumber daya. Nah, tadi setelah kita memahami pengertian, 3 hal utama, manfaat, dan yang keempat ini kita harus memahami apa sih fungsi dari akuntansi manajemen lingkungan ini. Apa fungsinya dan bagaimana fungsinya seperti itu. Nah, jadi di sini kami mengambil 2 fungsi. Yang pertama itu fungsi internal dan fungsi eksternal. Nah, terlebih dahulu kita bahas di bagian fungsi internal. Nah, adapun fungsi internal dari environmental accounting ini adalah fungsi pihak internal perusahaan terhadap pelaksanaan manajemen lingkungan hidup di sekitarnya. Nah, itu tadi fungsi internal. Dan yang kedua itu fungsi eksternal. Nah, fungsi eksternal dalam environmental accounting ini adalah fungsi bagi pihak eksternal perusahaan akan membutuhkan pelaporan keuangan sebagai tolak ukur keadaan perusahaan secara keseluruhan. Pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan atau environmental cost. Nah, di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada biaya lingkungan yang bersifat pencegahan. Nah, di sini adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dari barang ataupun jasa yang dihasilkan dan diberikan kepada pelanggan oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada biaya lingkungan yang bersifat pemeriksaan atau operational cost. Nah, di sini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memastikan kesesuaian barang ataupun jasa yang dihasilkan atau diberikan dengan peraturan pemerintahan maupun peraturan internal perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada biaya lingkungan karena kegagalan internal atau internal failure cost. Nah, di sini merupakan biaya yang muncul karena perusahaan menghasilkan elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu ada biaya lingkungan karena kegagalan eksternal atau external failure cost. Nah, di sini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada realized external failure cost dan yang kedua ada unrealized external failure society.
Seperti kita lihat contohnya pada PT Kaca Balau. Yang pertama ada biaya pencegahan lingkungan. Yang termasuk dalam biaya pencegahan lingkungan adalah biaya untuk melakukan sertifikasi ISO, itu ada sebesar 300 juta rupiah, dan biaya untuk melakukan pembelian pemasok sebesar 100 juta rupiah. Maka totalnya ada 400 juta rupiah. Untuk dipersenkan itu sebesar 5,95%. Nah, 5,95% ini didapat dari 400 juta dibagi dengan total biaya lingkungan sebesar 6.725.000 dikali dengan 100%, maka dapat hasilnya 5,95%. Lalu yang kedua ada biaya pemeriksaan lingkungan. Nah, yang termasuk dalam biaya pemeriksaan lingkungan ini adalah biaya untuk mengukur tingkat kontaminasi sebesar 125 juta dan biaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi sebesar 200 juta. Maka totalnya adalah 325 juta rupiah. Dan untuk persenannya sendiri itu terdapat 4,83%. Nah, 4,83% ini didapat dari 325 juta dibagi dengan total biaya lingkungan dikali dengan 100%. Lalu yang ketiga ada biaya lingkungan karena adanya kegagalan internal. Nah, yang termaksud dalam biaya lingkungan karena ada kegagalan internal adalah yang pertama, biaya untuk membuang waste dari produksi itu sebesar 800 juta dan biaya untuk mengoperasikan peralatan untuk mengendalikan produksi ada sebesar 200 juta. Maka hasilnya itu ada 1 miliar. Dan untuk persenannya sendiri ada sekitar 14,87%. Lalu yang terakhir ada biaya lingkungan karena adanya kegagalan eksternal. Nah, yang termasuk dalam yang keempat ini adalah biaya untuk membersihkan sungai yang terkena polusi itu sebesar 1.800 juta rupiah dan biaya untuk membayar ganti rugi pada penduduk yang terkena dampak polusi sebesar 3.200 juta rupiah. Maka dapat hasilnya 5 miliar dan untuk persenannya sendiri itu dapat 74,35%. Nah, sama seperti yang tadi 74,35% ini didapat dari 6 miliar dibagi dengan total biaya lingkungan dikali dengan 100%, maka dapat hasilnya 74,35%. Lalu untuk di jumlah total biaya lingkungannya itu sebesar 6.725 juta dan untuk persenannya itu pas sebesar 100 juta rupiah. Lalu di tabel ini, jadi kesimpulan pada tabel ini adalah terlihat bahwa perusahaan belum menerapkan pengelolaan biaya lingkungan dengan baik. Hal ini dicerminkan dari tingginya biaya kegagalan dari pihak internal maupun eksternal perusahaan serta rendahnya biaya pencegahan dan pemeriksaannya. Nah, biasanya perusahaan baru saja mau memulai memberikan perhatian yang lebih pada lingkungan dan hal tersebut mencerminkan dari adanya biaya untuk memperoleh sertifikasi ISO 14001. Nah, baik, selanjutnya ada triple bottom accounting. Nah, triple bottom accounting merupakan kerangka akuntansi yang melihat dari 3 sisi, yaitu people atau orang, plague atau lingkungan, dan juga profit. Lalu di dalam pelaporan keuangan secara tradisional biasanya perusahaan hanya melaporkan profit ataupun keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Namun demikian, apa yang terjadi apabila profit tersebut diperoleh oleh kegiatan merusak lingkungan ataupun dengan melakukan outsourcing pada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur. Nah, lalu planet, people, and profit atau yang di ilmu akuntansi lazim disebut dengan triple bottom accounting line. Biasanya pemikirannya sudah berkembang cukup lama di Eropa. Triple bottom lines digunakan sebagai landasan prinsipal dalam aplikasi program corporate social responsibility pada sebuah perusahaan. 3 kepentingan yang menjadi satu ini merupakan garis besar dalam tanggung jawab sosial perusahaan, yakni yang pertama profit atau keuntungan. Keuntungan merupakan unsur penting dan menjadi tujuan utama dalam sebuah perusahaan, dalam berlangsungnya kelangsungan perusahaan. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat atau people merupakan inti dari sebuah perusahaan, karena tanpa adanya masyarakat, kelangsungan dari sebuah perusahaan itu tidak akan berjalan dengan baik, karena kunci utama dari proses pembelian, pembelanjaan itu bersumber dari si masyarakatnya. Lalu yang ketiga, planet atau lingkungan.
Lingkungan merupakan sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan manusia. Hubungan perusahaan dan lingkungan adalah sebab akibat yang jika perusahaan merawat lingkungan, maka lingkungan akan bermanfaat bagi perusahaan. Nah, materi selanjutnya terkait dengan contoh kasus atau studi kasus kami terkait dengan akuntansi manajemen lingkungan. Nah, di mana di sini kami membahas terkait PT ABC yang memiliki biaya produksi sebesar 472.957.806.452 rupiah. Nah, di sini kami memuat laporan. Teman-teman dapat melihat pada PPT yang tersaji di video kami ini. Yang pertama terdiri dari aktivitas, biaya, persentase per kategori, persentase berdasarkan biaya produksi. Nah, aktivitas ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, biaya pencegahan. Yang kedua, biaya pendeteksian. Yang ketiga, biaya kegagalan eksternal. Nah, biaya pencegahan biasanya terdiri dari biaya jam sostek, biaya keselamatan kerja, biaya sewa, biaya beton, dan biaya perbaikan. Nah, ke beberapa biaya tersebut kita totalkan. Lalu, kita bisa mencari persentase per kategori. Gimana nih caranya? Gampang. Yaitu dengan cara total biaya pencegahan dibagi dengan total keseluruhan biaya dikali 100%. Maka kita dapatkanlah dia persentase per kategori. Lalu, cara mencari persentase berdasarkan biaya produksi yaitu dengan cara total biaya pencegahan dibagi dengan total biaya produksi yang pertama kali saya katakan, yaitu 472.657.806.452 rupiah. Dikali dengan 100%. Begitulah kita mencari seluruh persentase dan jumlah sampai kepada biaya kegagalan eksternal. Nah, jadi di akhir itu akan didapatkanlah dia total biaya lingkungan sebesar 1.465.239.200.000 rupiah. Total persentase per kategori yaitu 100% dan total dengan persentase berdasarkan biaya produksi yaitu 0,31%. Nah, kesimpulan dari studi kasus kami tadi atau contoh kasus kami pada PT ABC ini yaitu di mana pertama, pada biaya pencegahan terdapat 81%, sedangkan untuk biaya pendeteksian sebesar 2% dan biaya kegagalan eksternal sebesar 17%. Dari presentasi di atas dapat disimpulkan bahwa PT ABC ini terdapat biaya lingkungan sebesar 0,31% dari keseluruhan biaya operasional perusahaan PT ABC. Nah, PT ABC ini memiliki cukup kepedulian dan juga telah berkontribusi dengan baik terhadap lingkungannya. Akan tetapi di sini perusahaan mengalami masalah eksternal. Namun jika kita lihat pada biaya pencegahan terdapat 81%, maka kesalahan eksternal yang dialami PT ABC ini tidak berpengaruh terhadap bagaimana kepedulian dia terhadap lingkungannya. Maka kesimpulannya bahwasannya adalah PT ABC memiliki tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar perusahaan PT ABC berdasarkan dari presentasi yang kita telah lakukan perhitungannya.